Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albana dari kelas Akuntansi A 2019 pagi dengan nomor NPM 12120191104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian data kuesioner primer. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada kakak-kakak tutor dan Pak Faisal karena saat ini saya sedang tidak enak badan. Saya lagi terserang flu, jadi suara saya kurang enak didengar. Oke, langsung saja kita buka materinya. Pertemuan 10 tentang pengujian data kuesioner primer. Nah, di sini ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, yang kedua ada pengujian parsial uji statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga ada uji koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Terus di sini ada analisis regresi linear berganda menurut Purwanto tahun 2004 ayat 12. Analisis regresi linear berganda multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Nah, ada analisis regresi linear berganda. Di sini kan ada persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah E. Keterangan yaitu adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini ada alfa nilai konstanta, beta 1 koefisien variabel X1, beta 2 koefisien variabel X2. Di sini ada X1 kemandirian belajar, ada X2 motivasi berprestasi, ada E error atau variabel pengganggu. Bagian hubungan antara antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini ada kemandirian belajar, terus di sini ada motivasi berprestasi. Di sini dalam sumber yang sama, satu sumber yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y. Keterangan, kalau yang garisnya lurus pengaruh secara parsial, kalau yang garisnya patah-patah pengaruh secara simultan. Terus di sini ada pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2016 ayat 96 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Terus di sini ada pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. Di sini ada HO. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Di sini ada H1. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Terus di sini ada tingkat signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai F tabel. Rumus uji statistik F atau uji F simultan dalam analisis regresi. F tabel ini dalam kurung K titik koma N dikurang K. Keterangannya kalau N itu jumlah sampel yang digunakan, kalau K itu jumlah variabel independen. Terus tingkat kepercayaan penelitian alfa sama dengan 0,05. Terus pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Terus di sini kan ada dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresinya. Terus di sini berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Terus di sini ada berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Di sini ada pembagiannya lagi, terus di sini ada pembagiannya lagi. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2016 ayat 97, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Di sini ada uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial. Terus di sini kan ada sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Terus ada pedoman pengambilan keputusan. Di sini ada rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresinya. Di sini ada H0 sama nih penjelasannya, terus ada H1. Terus di sini ada
tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05 sama kayak seperti tadi. Terus di sini ada rumus mencari nilai T tabel. Di sini ada rumus uji statistik T, uji T parsial dalam analisis regresi. Terus ada T tabel sama dengan alfa atau 2 titik koma n dikurang k dikurang 1 atau df residual. Terus ini ada keterangannya nih, bisa kalian baca nih, ada alfa, ada n, ada k, ada df residual. Terus lanjut ke pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Di sini kan ada dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresinya. Di sini terbagi menjadi dua lagi nih kayak tadi. Terus di sini kan ada di tabel koefisien pada kolom T. Terus di sini bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom signifikannya. Terus di sini kan ada reviewnya nih. Dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang lebih akurat? Nah, apakah berdasarkan pada nilai T hitung dan T tabel atau berdasarkan pada nilai signifikasi hasil output SPSS? Di sini ada uji koefisien determinasi R kuadrat dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan berapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Terus di sini ada pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa lihat tabel model summary-nya pada kolom R square, R kuadrat, dan adjusted R square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R square. Terus selanjutnya di sini ada uji koefisien determinasi R kuadrat dalam analisis regresi linear berganda. Di sini kan ada pengambilan keputusannya. Terus di sini terbagi menjadi 3, yaitu jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka nilai kuat. Terus kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Yang kedua, terus di sini ada sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Yang ketiga, ada nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R square bernilai positif. Di sini ada catatan nih. Jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya ya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Terus untuk pengujian pertama itu kita klik analyze. Kemudian kita klik regression. Terus kemudian kita klik linear. Nah, di sini dependennya itu kita pilih prestasi praktikum. Nah, untuk independennya kita pilih kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, untuk statistiknya itu kita pilih estimates, model fit, terus kita pilih covariance matrix sama collinearity diagnostic. Kita klik continue. Nah, plot save option style dan bootstrapnya itu jangan kita papain, langsung saja kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasil outputnya. Nah, untuk di sini itu kita hanya melihat hasil dari tabel koefisien. Nah, di sini modelnya ada konsar, kemandirian belajar, motivasi berprestasi, terus ada underdized koefisiennya ini, ada yang B, ada standard error. Nah, di sini ada yang 7,784, ada yang 0,372, terus ada yang 0,557. Terus di sini ada 1390, 0,066, terus 0,063. Terus di sininya standardized coefficientnya beta. Nah, di sini ada hasilnya. Di sini T, ini signifikannya 0 semua. Nah, di sini ada tolerance-nya, terus ada fifth-nya. Nah, di sini kan analisis linear berganda nih. Terus di sini kita balik ke slide 4 dulu. Nah, tadi sih kan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah E. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi
Untuk kesimpulannya itu nilai konstanta pada tabel koefisien ini sebesar 7,784. Terus di sini nih 7,784. Artinya nilai ini menyatakan bahwa variabel independen atau kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan, atau semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu akan mempengaruhi variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, selanjutnya itu adalah pengujian simultan. Nah, uji statistik dalam analisis regresi linear berganda itu, pertama-tama kita buka slide 8 dulu ya. Nah, pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda nih. Di sini kan dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresinya itu nih. Di sini bisa dilihat dari berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, terus berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Terus untuk menentukannya itu kita bisa lihat pada tabel ANOVA. Nih, kita bisa lihat dari tabel ANOVA. Di sini ada T hitung 99, F maksud saya 99,450, dan untuk sig-nya itu 000. Nah, untuk N-nya itu jumlah sampel yang ada di data view, terus ada 171 data. Terus untuk K-nya itu ada 2, kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Jadi 2,171 sampai 2 sama dengan 2,169. Cara menentukannya itu F tabelnya bisa dilihat pada tabel F tabel. Kita cari N2 169 dan DF-nya ini nih. Hasilnya ini 3,05. Terus di sini kan kita buka slide 9. Ini lagi nih. Terus untuk mengambil keputusannya, kita lihat nilai F hitung sebesar 99,40 dan F tabelnya itu sebesar 3,05. Jadi kesimpulannya itu F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tersebut. Hipotesis yang diterima. Oke, kita lihat hipotesis yang diterimanya itu, kita buka slide 7. Nah, di sini kan ada hipotesis yang diterima nih, pedoman pengambilan keputusan. Hipotesis yang diterima. Di sini kan ada HO yang ditolak karena hipotesisnya ini atau hasil output SPSS-nya menunjukkan variabel itu berpengaruh terhadap variabel yang dependen. Nah, di sini dilihat secara F hitung dan F tabel. Untuk yang nilai signifikan diperoleh 0,000, maka hipotesis yang diterima itu H1 yang mana berpengaruh terhadap variabel yang dependen karena nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Maka variabel independen itu berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Selanjutnya pengujian parsial, uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Kita dapat melihat dan tabel koefisien, baca slide 10-nya dulu nih kita. Baca slide 10. Nah, di sini ada pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Nah, di sini menurut Ghazali 2016 ayat 97, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan dan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Nah, kita dapat melihat tabel koefisien. Terus di sini kan ada rumusnya itu. Nah,
Ini di sini ada rumusnya kan, kalau alfa itu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, terus n nya itu ada 171 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 168, k nya itu 2. Jadi hasilnya 1,97419 itu hasil dari T-tabel. Hasil dari T-tabel yaitu sebesar 1,97419, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Untuk signifikannya ini, karena di sini sig-nya itu 0,000, maka nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tersebut atau independen Y. Untuk hipotesisnya H1 diterima dan H0 ditolak karena dalam pengujian ini berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Selanjutnya, dalam melakukan pengujian determinasi R-square dapat dilihat dari tabel model summary. Kita baca dulu nih tabel 16. Di sini menjelaskan terkait model summary. Nah, di sini itu kan pengambilan keputusan. Nih model summary nih. Kolom R-square, R-kuadrat, dan adjusted R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted S-square. Di sini nilai S-square-nya itu 0,542. Nih, terus di sininya itu atau 54,2%, maka dianggap mendekati angka 1 karena udah melebihi nilai tengahnya. Jadi kesimpulannya itu lebih dari 1. Nah, selanjutnya sisanya itu kan sebesar 46,8%. Nah, di sini kan 100% dikurang 54,2% itu pengaruh dari faktor lain terhadap variabel Y atau dependent variable. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.